min dan modus. Min itu rata-rata, modus itu nilai yang sering muncul. Hari ini Ibu akan bahas masih ukuran pemusatan, yaitu median. Apa sih median? Median ini nilai tengah, berarti nilai yang ada di tengah-tengah dari sekian data yang diberikan. Nah, kan data ini ada dua data ya, ada data ganjil sama data genap. Kalau data ganjil, dia memakai rumus data ke n plus 1 dibagi 2. Misalnya datanya ada 7, berarti 7 ditambah 1 dibagi 2 itu berarti mediannya data ke 4, kayak gitu. Nah, jika data genap, kalau data genap berarti data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 plus 1 dibagi 2. Nanti langsung aja masuk ke contoh soalnya biar lebih jelasnya. Nah, dua rumus ini digunakan untuk data tunggal. Jadi beda lagi sama data kelompok ya. Untuk median kita nggak bahas yang data kelompok, hanya bahas yang data tunggal. Kita langsung masuk ke contoh soalnya nih. Contoh soalnya lihat yang nomor 1, 5, 4, 6, 8, 7, 6, 9. Ada berapa data sih di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 data. 7 data ini berarti masuk ke data ganjil. Nah, median ini wajib diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil ke paling besar. Jadi nggak bisa dari sini kalian langsung nentuin mediannya, nggak bisa. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu. Diurutkan terlebih dahulu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau misalnya 6-nya ada 2 atau 9-nya ada 10, itu tetap ditulis, nggak boleh ditulis hanya 1, jadi tetap ditulis 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dia data ganjil, berarti Ibu pakai rumus yang ini untuk mencari median. Data ke n plus 1 bagi 2. Berarti data ke n plus 1, n ini datanya data 7 ya. Berarti 7 plus 1 dibagi 2. Data ke 7 plus 1, 8, 8 bagi 2 berarti data keempat. Data keempat siapa? 1, 2, 3, ini data keempat. Berarti 6. Sebenarnya kalau data tunggal yang dijabarkan seperti ini lebih gampang karena tinggal kalian lihat aja kayak gini. Ini 3 data, ini 3 data, berarti ini tengah-tengahnya. Kayak gitu, sebenarnya lebih gampang kayak gitu. Misalnya kita pakai contoh yang ini deh. Ini harus diurutkan terlebih dahulu ya. 26, 26, lalu 30, lalu 35, lalu 37, lalu 42 dan 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data. Kalau 6 data berarti kita pakainya yang data genap. Data genap rumusnya median data ke n plus 1. Data ke, karena 6 data berarti 6 bagi 2. 6 bagi 2 ditambah data ke n bagi 2. N bagi 2, n nya 6. 6 bagi 2 plus 1 dibagi semuanya dengan 2. Ini kelihatan nggak sih? Data ke 6 bagi 2 berarti data ketiga. Data ketiga siapa? Ini data ketiga 35 plus 3 plus 1 berarti data keempat. Ini data keempat 37 dibagi 2. 72 dibagi 2 yaitu 36. Gini. Nah, sebenarnya kalau misalnya data genap kalian tinggal ambil gini. Ini 2 ke sana, 2 ke sana berarti ini mediannya. Mereka ditambah lalu dibagi 2. Itu cara cepatnya gitu. Ini kan kita nyari median ya. Kalau misalnya ini ditanya modus gimana sih? Berarti modus itu nilai yang sering muncul. Yang sering muncul siapa? 4, 5, 6, 7, 8 atau 9. Berarti si modus yang sering muncul. Yang sering muncul itu si 6 gitu. Kalau nyari rata-rata berarti harus dijumlahkan semuanya lalu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data tadi ada 7 berarti dijumlahkan lalu dibagi 7 kayak gitu. Bedanya median, modus sama min atau rata-rata. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 gini tetap data tunggal karena dia nggak ada distribusi frekuensinya ya, nggak ada intervalnya, berarti ini tetap data tunggal. Sekarang kita lihat dulu dia datanya ada berapa. 6,
6 tambah 9, 15, 15 tambah 8, 23, 23 tambah 5, 28, 28 tambah 2 berarti ada 30. Ini datanya ada 30 data. Kalau 30 data berarti dia genap. Kalau genap berarti pakainya rumus yang ini. Median data karena datanya 30 berarti 30 dibagi 2 ditambah data 30 dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. Maka data 30 bagi 2 itu data ke-15 ditambah data ke-30 bagi 2 15, 15 tambah 1 data ke-16 dibagi 2. Gini. Data ke-15 yang mana Bu? Ini kan dia berkumpul gini. Kita hitung aja. 6 tambah 9. Kalau 6 ini berarti artinya data ke-1 sampai 6. Kalau ini berarti data ke-7 sampai berapa? 9 tuh. Ke-15. Nah, berarti data ke-15 ada di sini. Di 155. Ditambah data ke-6 berarti di sini. 8 ini berarti mulai dari data 16 sampai tambah 15 tambah 8 itu sampai 23. Nah, data 16 sampai 23 itu ada di 160. Dibagi 2. Ini dijumlah 215 dibagi 2. Hasilnya 100 berapa ya? 300 ya? 315 157,5 ini hasilnya gitu. Nah, yang terakhir sama kayak yang nomor 3, ini pun data tunggal. Kita jumlahin dulu frekuensinya untuk tahu dia datanya ada berapa. 5 tambah 7 12, 12 tambah 2 tambah 8 20, 24, 27, 29. Ada 29 data. Maka pakainya yang ganjil. Yang ganjil rumusnya median data ke M plus 1 bagi 2. M nya ada 29 berarti langsung diganti aja 29. Maka data ke 30 bagi 2 ke 15. Data ke 15 ada di mana? Lihat di sini. Ini data 1 sampai 5, berarti ini data 6 sampai 12. Ini data ke 13 sampai 12 tambah 8 20. Berarti data ke 15 ada di mana? Di sini. 6 hasilnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini yang kalian pelajari hanya jangkauan dan jangkauan interkuartil. Di jangkauan ini sebenarnya udah Ibu bahas di awal statistika. Jadi statistika itu selalu ada yang namanya nilai terendah sama nilai tertinggi. Jangkauan ini disebut sebagai range. Range ini adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nah, untuk mencari nilai tertinggi di awal statistik itu Ibu udah bahas mengenai diagram batang daun untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Sebenarnya nilai tertinggi dan nilai terendah kalau misalnya datanya sedikit, kalian nggak perlu mengurutkan, hanya tinggal lihat yang mana nilai tertinggi dan yang mana nilai terendahnya. Nilai tertinggi, kita lihat ya, dari data ini kalian bisa dapat nilai tertingginya siapa sih? Ini nilai tertingginya 172. Lalu nilai terendahnya, kalian bisa lihat di sini nilai terendahnya adalah 152. Maka range ini adalah jangkauan. Jangkauannya adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nilai tertingginya 172 dikurang 152. Maka hasilnya 20. Ini hasilnya, gitu. Nah, lalu jangkauan interkuartil. Nah, di sini kuartil. Kuartil ini dibagi menjadi 3. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk kuartil 2 ini sama dengan median.
Jadi kuartil 2 sama aja kayak mencari median ya. Nah, kuartil 2 berarti untuk mencarinya tergantung dia datanya genap atau ganjil. Kita lihat di sini. Belum diurutkan, berarti harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil sampai paling besar. Kita urutkan 2, yang paling kecil 2 ya. 2, 3. Ada berapa data sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Maka dia datanya genap. Diurutkan 2, 3, 4-nya ada 2, 4, 5, 6, 7-nya ada 2, 8, 9. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya? Ada 10 data. Lalu kalau berarti yang jadi patokan adalah Q2. Q2 itu median. Median tadi rumusnya untuk data genap, data ke N bagi 2, berarti 10 bagi 2, data kelima ditambah data ke rumusnya N bagi 2 plus 1, berarti 10 bagi 2, 5, 5 plus 1, 6. Data ke-6 dibagi 2. Berarti data kelima dan data ke-6. Ini data kelima, ini data ke-6. 5 plus 6 dibagi 2. 11 dibagi 2 yaitu 5,5. Ini Q2. Berarti Q2-nya di sini ya. Ini Q2. Nah, untuk mencari Q1 dan Q3, kalian tinggal lihat. Ini abaikan dulu. Untuk mencari Q1 berarti kan posisinya ada di sebelah sini nih. Kalian lihat Q1 adanya di tengah-tengah dari 5 data depan. Berarti siapa? Yang mana tengah-tengahnya? Ini tengah-tengahnya sebagai Q1. Maka Q1-nya adalah 4. Lalu untuk mencari Q3-nya berarti abaikan si 5 depan. Mana yang tengah-tengahnya? Berarti tengah-tengahnya ada di sini. Q3. Berarti Q3-nya 7. Untuk mencari jangkauan interkuartil, rumusnya jangkauan interkuartil rumusnya Q3 dikurang Q1. Q3-nya 7 dikurang Q1-nya 4, yaitu 3. Ini hasilnya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita lihat dulu datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. 9 data berarti dia ganjil. Urutkan terlebih dahulu mana yang paling rendah. 12, 17 ya. 15 dulu karena yang paling rendah. 17, 19, 21, 25, 27, 32, 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar? Nah, untuk mencari median itu sebagai Q2 di sini kalau interkuartil data ke N plus 1 bagi 2. Data ke N plus 1, N-nya 9. 9 plus 1, 10. 10 bagi 2 berarti data ke 5. Siapa data kelima di sini? Ini data kelima. Berarti ini sebagai Q2, 21. Lalu Q1-nya ini abaikan. Dari sini ke sini abaikan, berarti yang kita lihat 4 depan ini. Yang mana Q1 tengah-tengahnya? Bu, ada tengah-tengahnya Bu, karena dia 2 bagi 2 ya, berarti di sini. Q1-nya antara 15 sama 17. 15 ditambah 17 dibagi 2. 32 dibagi 2 berarti 16. Ini Q1-nya. Q3 berarti ini abaikannya begini. Ini abaikan. Ada ini. Berarti Q3-nya di tengah-tengah sini. Q3. Maka 27 ditambah 32 dibagi 2. Hasilnya 59 dibagi 2. Yaitu 28,5. Jangkauannya berarti jangkauan interkuartil. Q3 dikurang Q1, 28,5 dikurangi dengan 16. Hasilnya 12,5. Ini hasilnya. Kita masuk sekarang ke soal cerita mengenai statistika.
Di buku kalian halaman 164 nomor 3 ada contoh soal mengenai statistika. Di sini Ibu tulis apa yang diketahui dari soal yang ada di buku paket. Yang diketahui itu rata-rata pemain utama. Pemain utama dia bilang 168. Nah, sepak bola itu pemain utamanya ada 11 orang. Gini ya. Rata-rata 5 pemain cadangan, 5 ya, 5 pemain cadangan 170 cm. Jika ditambahkan dengan pemain A dan B, berarti ada pemain A sama pemain B nih, berarti ada 2 orang ya, ditambahin sama 2 orang, rata-rata seluruhnya menjadi 169 cm. Jadi berubah nih rata-ratanya. Nah, yang ditanya rata-rata tinggi A dan B. Karena kita ngomongin rata-rata, berarti kemarin rata-rata itu rumusnya rata-rata X bar ya. Ini rata-rata jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ini patokannya. Sekarang kita lihat dari apa yang diketahui pertama. Rata-rata pemain utama 168 cm. Berarti untuk nyari rata-rata, untuk nyari X bar pemain utama nih, X bar jangan utama deh, X bar pemain utama, berarti kan jumlah data itu nggak diketahui nih, jumlah data pemain utamanya nggak diketahui, pemain utama dibagi sama banyak data ini berarti banyaknya orangnya, ada 11. Nah, rata-ratanya udah diketahui jadi 168. Maka kita kali silang ke sini ya. Jumlah data pemain utama 168 dikali 11. Di situ hasilnya itu kalian dapat 1848. Ini hasilnya. Ini baru yang diketahui pertama. Lalu dari yang diketahui kedua, rata-rata si cadangan. Berarti jumlah data pemain cadangan dibagi banyak data. Banyak pemain cadangan berapa? Ini 5. Rata-ratanya udah diketahui 170. Ibu kali silang. Maka di sini diketahui jumlah data pemain cadangan adalah 170 dikali 5, yaitu 850. Ini yang diketahui kedua ya. Oke. Nah, masuklah si A dan B. A dan B ini ibu anggaplah sebagai yang ditanya rata-rata A dan B. Jumlah data dibagi A dan B berarti 2 orang ya, 2 orang. A dan B dibagi 2 sama dengan belum diketahui si X misalnya, ibu anggap si X, rata-rata ini ibu anggap si X, ibu kali silang, maka jumlah data A dan B adalah si 2X. Ada 3 data. Lalu data terakhir, rata-rata seluruhnya berubah nih menjadi 169 cm. Kalau data-data seluruhnya berarti kita nyarinya X bar seluruhnya. Berarti kita jumlahin seluruhnya. Ini tambah ini tambah ini. 148 tambah 850 ditambah 2X. Dibagi banyaknya data. Berarti banyaknya data ada berapa? Si utama ada 11 ditambah si pemain tadi ada 5, si A dan B tadi ada 2 orang. Gini ya, ibu tambahin 1845, dia berubah rata-rata seluruhnya tuh, ini rata-rata seluruhnya udah berubah jadi sama dengan 169. Gini, 1848 tambah 850 itu hasilnya 269,8 plus ada variabel berarti dia nggak bisa ditambahin, 2X per 11 tambah
5, 16, 16 tambah 2, 18 sama dengan 169. Ibu kali silang kayak gini. Berarti dia 2698 ditambah 2x sama dengan 169 dikali 18. 2698 plus 2x sama dengan, ini hasil kalinya 3049. Ibu pindahin yang ini ke kanan, di kiri sisa 2x, 3049. Karena pindah berarti dikurang 2698. Maka 2x sama dengan 344. Ini kurang ini hasilnya 344. X nya adalah 344 dibagi 2, yaitu 172. Ini hasilnya gitu. Maka si rata-rata A dan B adalah 172 cm. Itu hasilnya. Nah, yang nomor 2 kita lihat di sini apa yang diketahui terlebih dahulu ya. Yang diketahui rata-rata ulangan dari 20 siswa 60. Tulis dulu, diketahui rata-rata 20 siswa berarti ya. Ulangan 20 siswa 60. Gini. Lalu jika ditambah dengan sejumlah nih, berarti nggak tahu berapa orang siswa yang memiliki rata-rata 70. Berarti rata-rata sejumlah siswa yaitu 70. Yang memiliki rata-rata 70 ini. Nah, rata-ratanya menjadi 62. Jadi rata-rata seluruhnya menjadi 62. Banyak siswa yang ditanya, banyak siswa tambahan. Nah, yang ditanya nih sejumlah nih berapa banyaknya gitu. Berarti kita tulis dulu rata-rata ya. Berarti X bar, apa yang diketahui pertama, X bar dari 20 siswa. X bar dari 20 siswa itu berarti jumlah data 20 siswa dibagi banyaknya data, berarti ada 20, rata-ratanya 60. Gini kan? Berarti jumlah data 20 siswa kali silang 60 kali 20 yaitu 1200. Ini yang diketahui pertama. Yang diketahui kedua, X bar sejumlah siswa. Sejumlah siswa berarti dia jumlah data sejumlah siswa dibagi banyaknya data. Kita nggak tahu nih siswanya ada berapa, berarti bongkar X sama dengan 70. Gini, ibu kali silang, berarti kali silang ke sini, maka jumlah data sejumlah siswa yaitu 70x. Ini ketahui kedua. Nah, sekarang yang ketahui ketiga, rata-rata seluruhnya berubah. Berarti rata-rata seluruhnya tinggal dijumlah. 1200 ditambah 70x dibagi, tadi ada banyaknya siswa ada berapa? Yang bawah ada 20 ditambah, kan tadi nggak tahu nih masih x, berarti tambah x berubah jadi 106x plus 100 jadi 62. Kali silang ya, 1200 plus 70x sama dengan 62 dikali 20 plus x. 1200 plus 70x sama dengan kali silang 1240 ditambah kali silang 62x. Pindahin 62 nya ke sini, berarti 70x min 62x sama dengan, di kanan ada 1240, ini pindahin jadi minus 1200. 70 kurang 62, 8x sama dengan 1240 kurang 1200 itu 40. Maka nilai x nya 40 dibagi 8, x nya yaitu 5. Nah, jadi banyaknya siswa tambahan yaitu ada 5 siswa.